masalah imajinasi dalam berita, dalam teras dan tubuh berita itu terkait dengan jam terbang sebenarnya. Terkait dengan jam terbang. Jadi biasanya berita-berita yang dibolehkan memakai imajinasi di dalamnya itu berita-berita yang ditulis oleh wartawan senior, gitu ya. Kalau misalnya ini wartawan biasa, ya baru, apalagi yang baru, itu harus berpegang pada 5W1H, gitu. What, when, where, who, dan how. Harus pegang pada 6 itu saja. Artinya apa? Wartawan baru atau wartawan ya belum kelas senior gitu, itu hanya mengungkap fakta aja gitu. Tidak boleh mengungkapkan opini apapun gitu. Itu makanya di berita-berita yang biasa yang bukan headline itu biasanya memang tanpa opini gitu. Ya. Telah dibuka konferensi tingkat tinggi menteri misalnya oleh ini kapan di mana gitu ya, dan dihadiri oleh siapa, kemudian topiknya mengenai apa gitu ya. Sudah gitu aja gitu. Nah, lain halnya kalau berita itu ditulis oleh wartawan senior. Nah, itu memang baru bisa mengemukakan imajinasi gitu. Menggambarkan dengan lebih baik misalnya katakanlah keakraban antara Menteri Luar Negeri Amerika dengan Menteri Luar Negeri Cina misalnya gitu ya dalam konferensi itu. Nah, itu biasanya memang sudah dibuat oleh wartawan yang sudah memiliki jam terbang gitu. Kalau untuk wartawan yang apalagi wartawan yang junior itu biasanya hanya 5W1H saja gitu. Nah, biasanya di tempat lain juga beda gitu ya, di tempat yang lain di headline atau di katakanlah laporan khas gitu ya, di laporan khas gitu. Oke, itu tentang imajinasi ya. Oke, jadi tentang teras itu sendiri ya, kita ulas sedikit. Ada teras Associated Press ya, itu biasanya 5W1H itu disebut teras AP. Kemudian teras 5W1H juga ada yang cuman teras who-nya saja, teras when, teras where, teras what, teras why, teras how gitu ya. Anda sudah paham lah kalau soal itu ya. Tapi di samping itu juga ada seperti tadi yang teman Anda tanyakan itu tentang teras kutipan, teras menjerit, teras kontras gitu ya. Nah, teras kutipan itu teras yang nyata-nyata mengutip ya, mengutip dari misalnya pejabat tertentu misalnya ya. Misalnya pemerintah dalam tanda kutip pemerintah akan memerangi virus apa barusan? Corona gitu ya. Dalam tanda kutip pemerintah akan memerangi virus corona. Kutip tutup, demikian disebutkan Menteri Kominfo setelah sidang paripurna misalnya atau setelah sidang kabinet misalnya gitu. Nah, itu teras kutipan. Memang nyata-nyata mengutip gitu ya. Nah, kemudian teras menjerit itu biasanya teras yang isinya itu seperti pernyataan yang merasa tertekan gitu ya. Misalnya bagaimana mungkin pemerintah tidak memperhatikan rakyat, sedangkan banyak sudah rakyat miskin yang bisa berobat gratis. Demikian Pak Jokowi menyatakan. Nah, itu teras menjerit gitu ya. Memang itu sama-sama kutipan, tapi itu menjerit bahwa ada emosi tertentu gitu ya yang ingin dikatakan gitu ya. Tapi apa bisa teras menjerit ini juga kayak double gitu, jadi teras menjerit kan gabungan Pak. Bisa jadi itu sebenarnya mengutip seseorang karena wartawan kan memberitakan seseorang kan, pandangan seseorang. Nah, teras menjerit itu biasanya pandangan yang orangnya merasa tertekan emosi gitu ya. Kemarin misalnya waktu banjir, bagaimana mungkin Gubernur Jakarta sendiri yang disalahkan gitu, kata Anies gitu ya. Sedangkan airnya banyak dikirim dari Katulampa Bogor misalnya begitu. Nah, itu teras menjerit gitu. Bisa juga disebut teras kutipan memang karena mengutip ya kan. Tetapi karena nadanya itu ada jeritan gitu, jeritan ya, maka itu dikategorikan sebagai teras menjerit gitu. Kutipan itu kutipan apa saja gitu ya. Presiden
Jokowi menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam Republik negara maju misalnya gitu. Nah itu kutipan gitu, karena di dalamnya tidak ada perasaan tertekan, perasaan menjerit gitu kan. Nah tetapi kalau misalnya di teras itu dikatakan bahwa Pak Jokowi mengatakan bagaimana mungkin saya dibilang tidak peduli dengan rakyat, padahal saya sudah membuat program-program yang sangat peduli dengan kartu kesehatan gratis dan lain sebagainya. Nah, itu sudah bisa disebut sebagai kategori teras menjerit gitu ya. Kemudian ada juga tadi yang terakhir itu kontras ya. Kontras itu biasanya lead berita yang menyatakan sesuatu yang bertolak belakang gitu ya. Dalam suasana gembira hari Natal, tiba-tiba terjadi tsunami di negeri Serambi Mekah gitu. Itu kan kontras kan, Natal yang penuh keceriaan, kegembiraan, tapi kemudian ada kejadian tsunami di Aceh yang sangat memilukan. Itu kontras. Nah itu namanya teras kontras gitu ya. Ada contoh lain, Kerawang yang merupakan gudang beras di Jawa Barat itu ternyata ditemukan di Kerawang yang gudang beras itu ditemukan beberapa desa yang penduduknya kelaparan. Nah itu kan kontras sekali. Nah, itu contoh dari lead berita kontras gitu ya. Nah selain teras-teras tadi itu banyak juga teras macam-macam teras yang lain gitu ya. Ada teras sastra, teras menyindir, teras mengejutkan, macam-macam ya. Intinya sebenarnya itu kreativitas dari wartawan membuat lead yang menarik gitu ya, memunculkan atau menekankan misalnya puitisnya, keterkejutannya, tadi menjeritnya gitu ya, kemudian kutipan dan lain sebagainya gitu. Tadi teman Anda mengatakan ada sekian puluh teras, 34 teras kata seorang itu ya, ahli ya. Nah itu jadi banyak sekali gitu ya. Mungkin saja bisa lebih gitu kalau menemukan jenis teras yang lain gitu, misalnya teras lebay gitu ya, bisa juga. Ya kalau misalnya ini beritanya katakanlah terlalu mengada-ngada atau gimana gitu ya. Tapi yang sudah yang sudah baku itu setidaknya ada 18 ya. Selain tadi who, when, where, what, why, how, itu juga ada narasi, deskripsi, menjerit, bertanya, kontras tadi itu ya, mengejutkan, sastra ya. Nih contoh yang sastra misalnya, aroma air laut pantai Ulele pagi menjelang siang menyebarkan bau ikan segar yang amat membangkitkan selera. Anak-anak kecil dan perempuan dewasa pun berlarian saling berebutan ikan yang menggelepar di atas pasir dan bebatuan. Banyak juga anak lelaki dan orang tua yang ikut memeriahkan suasana. Jerit riang, suara kecipak riak air kecil mewarnai kehidupan anak nelayan di hari Minggu yang cerah itu. Jadi kalau Anda berbakat sastra, membuat bahasa puisi yang puitis gitu, bisa juga leadnya itu ada nada-nada puitisnya gitu ya, dan lain sebagainya lah. Oke, itu macam-macam teras. Silakan, ada pertanyaan lain? Iya. Ini kan tadi itu awalnya kan selalu ditekankan tentang 5W1H itu. Kemudian saya menemukan lagi tadi itu dalam pola piramida terbalik. Oh ya. Nah, piramida terbalik ini apakah sudah tidak terlalu mengedepankan musuh 5W1H tadi? Begini, jadi 5W1H itu akan selalu menjadi pegangan dalam setiap berita ya, karena memang harus fakta. Jadi memang harus 5W1H gitu, tidak bisa dilepaskan dari itu. Walaupun ada imajinasi wartawan, maka imajinasi wartawan itu juga hanya katakanlah menambah daging dari 5W1H itu gitu ya. Nah tentang tadi itu piramida terbalik itu artinya bentuk berita yang di dalamnya itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga yang paling atas itu paling penting ya, sifatnya sangat penting, kemudian penting, dan terakhir paling bawah itu yang tidak penting gitu ya. Nah 5W1H itu selalu paling atas karena itu paling penting kan, itu paling penting gitu. Telah dibuka bukan konferensi lah, telah dibuka
Munas gitu ya, Partai Golkar di kapan ya, bagaimana dan sebagainya. Nah, kemudian Munas tersebut dihadiri pula oleh presiden, oleh pejabat lain-lainnya gitu ya. Nah, yang paling bawah itu biasanya yang kurang pentingnya gitu ya. Misalnya yang kurang penting, katakanlah di sela-sela Munas itu juga ada misalnya pertunjukan seni budaya gitu. Biasanya begitu. Nah, itu namanya piramida terbalik gitu ya. Tidak pernah misalnya wartawan mengungkapkan dalam suatu Munas di pertunjukan seni budaya, tidak. Pasti 5W1H-nya dulu, yang sangat pentingnya dulu, baru kemudian yang penting siapa yang menghadiri ya, terus bagaimana suasananya. Nah, baru kemudian biasanya yang kurang penting ditaruh di bawah gitu ya. Dalam suasana Munas itu dipertunjukkan pula seni budaya Indonesia Timur misalnya gitu ya, dan berupa tarian-tarian atau nyanyian atau apa gitu. Biasanya itu pelengkap ya, berita-berita yang membuat berita menjadi tambah menarik, tapi tanpa itu pun nilai berita tidak berkurang gitu. Kalau tidak ada kata-kata, ada tambahan tarian nyanyian pun kan nilai beritanya tetap sama gitu. Bahwa itu Munas terjadi di mana, kapan ya, bagaimana gitu ya. Seperti itu yang penting-pentingnya gitu. Jadi di dalam tubuh berita ya, poinnya itu 2. Pertama itu 5W1H, kedua itu piramida terbalik gitu. Hampir semua berita itu prinsipnya seperti itu gitu. 5W1H, dan kemudian yang paling penting dulu, kemudian yang penting ya, kemudian yang kurang penting gitu. Itu tubuh berita. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Jadi hari ini kita belajar teras ya. Apa itu teras? Teras itu lead. Teras itu judul setelah judul itu teras ya, pembuka. Jadi kalau dalam tulisan, setiap tulisan pasti ada pembukanya, ada tubuhnya, batang tubuh, ada penutup ya. Kalau Anda menulis sebagai peneliti pun misalnya menulis artikel harus begitu, ada pembuka, ada batang tubuh, ada penutup. Tidak boleh terlewat, tidak hanya batang tubuhnya saja, tidak boleh hanya pembukanya saja, tapi harus lengkap. Nah, apa yang kita bahas sekarang adalah tentang teras di atasnya dan kemudian tentang batang tubuh, gitu ya. Batang tubuh itu bisa juga penutupnya dimasukkan ke dalam batang tubuh sebagai penutup, gitu ya. Jadi berita itu lebih baik kalau mudah dicerna, ya. Agar mudah dicerna, membuat berita itu jangan pakai bahasa atau kalimat yang panjang-panjang, gitu ya. Jangan. Kalimat dalam berita itu pendek-pendek saja gitu ya. Agar kemudian penulis, pembaca juga mudah mencernanya gitu ya. Jadi jangan menulis berita jangan kayak seorang filsuf penulis gitu ya. Filsuf kan panjang-panjang, kadang-kadang setengah halaman itu satu paragraf gitu. Ini maksudnya apa gitu, kita susah gitu. Nah, jangan seperti itu gitu. Ya 7 sampai 10 kata gitu satu kalimat gitu ya. Pecah lagi kalimat berikutnya gitu. Begitupun paragraf juga jangan panjang-panjang gitu. Jadi apalagi kalau di era sekarang di medsos atau bukan medsos, media online, itu harus lebih pendek lagi gitu. Nah, tugas-tugas mingguan yang saya perintahkan itu sebenarnya untuk online itu gitu. Ya, 4 paragraf gitu ya. Di dalam paragraf itu paling 3-4 kalimat, dalam satu kalimat itu ya 7 sampai 10 kata itu cukup. Karena kalau lebih panjang dari itu, orang lihat layar itu pegel ya kan. Jadi apalagi untuk media online itu memang harus beritanya seringkas mungkin gitu. Oke, silakan. Ada yang tanyakan tentang teras dan tubuh berita. Jadi latihannya di tugas ya. Ini teras dan tubuh berita, teorinya dipelajari, kemudian dilatih di dalam tugas. Jadi poin-poinnya adalah pertama ada berbagai jenis teras, gitu ya. Kemudian ada dalam tubuh berita itu ada piramida terbalik, itu harus dipegang. Apalagi kalau anda jadi wartawan, selalu buat berita itu piramida terbalik, gitu ya.
teras itu sangat penting, kemudian tubuh berita itu penting, dan akhir berita itu apa-apa yang kira-kira hanya melengkapi saja. Gitu. Kemudian ada 5W1H, ya, who, what, where, when, why, dan how. Nah, kenapa harus 5W1H? Ya, tadi sebenarnya sudah disinggung. Pertama adalah karena pekerjaan wartawannya sendiri yang semakin banyak saat ini. Sehari itu wartawan bisa diminta menulis beberapa tulisan gitu. Nah, karena banyak tugasnya, jadi menulis juga harus cepat. Nah, karena itu dibuatlah patokan 5W1H, jadi gampang saja gitu kan. Dan kemudian juga mempertimbangkan pembacanya, yang era sekarang itu era seperti kalau Anthony Giddens katakan itu seperti era di mana orang dikejar oleh truk besar yang, kalau Anda pernah lihat truknya Freeport itu kan banyak sebesar rumah kan. Nah, orang itu dikejar oleh itu dari atas, ya. Juggernaut namanya. Juggernaut itu meluncur tanpa rem. Nah, kita dikejar oleh itu, gitu. Gimana jangan sampai terlindas, ya kita harus bekerja cepat, gitu. Nah, di era orang-orang yang harus tergesa-gesa seperti itu, maka berita pun harus mudah, harus cepat. Baca satu berita itu paling 1-2 menit selesai, gitu. Nah, karena itu dituntut berita yang mudah, ringkas, ya, sehingga dibaca cepat. Maka muncullah 5W1H itu. Yang penting sudah ada unsur 5W1H, cukup naikkan, gitu, ya. Oke, coba kita lihat apakah tulisan Dadang Sujai ya, apakah tulisan Dadang Sujai sudah memenuhi 5W1H? Oke, ini tulisan wabah penyakit setelah banjir. Serang Jumat 7 Februari 2020. Ya. Ya, saya kira sudah menggambarkan ya, apanya, kapannya, ya, di mana, bagaimana, itu sudah ada lah di dalam isi berita itu. Jadi kita contoh lainnya juga, misalnya siapa yang ngirim ini? Bima, ya, Bima. Nah, ini Bima mengirim berita tentang terkait dengan almarhum Gusolah, ya. Nah, apakah 5W1H itu sudah ada di dalam tulisan yang dibuat Bima? Di sini judulnya JK dan Sandiaga Uno hadiri tahlilan Gusolah. Oke, Jakarta, strip. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla dan mantan Cawapres Sandiaga Uno menghadiri acara tahlilan Kiai Haji Salahuddin Wahid. JK memberikan kesan tentang Gus Solah semasa masih hidup. JK tiba di kediaman mendiang Gus Solah di Jalan Bangkaraya, jadi itu where-nya, ya kan. What-nya sudah, where-nya sudah, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Februari pukul 20:28. Itu apanya itu? When-nya, ya. Nah, sedangkan Sandiaga tiba di pukul 20, mereka berdua masuk ke ruang tengah kediaman Gus Solah. Nah, ini where, ya kan. Tahlilan di kediaman Gus Solah dimulai saat salat Isya. Nah, itu ada unsur when-nya, ada unsur what-nya, gitu. Tahlilan. Apa sih yang terjadi? Ya, tahlilan, gitu ya. JK mengenang dirinya sendiri
sering berbincang tentang persatuan dan dengan Gus Solah, termasuk saat pertemuan akhir sebelum Gus Solah meninggal. Nah, jadi semakin kesini itu semakin ya tadi, yang pertama sangat penting, kemudian penting gitu ya, dan kemudian diakhiri dengan sebenarnya tidak ada kata-kata itu pun tidak apa-apa gitu, kurang pentingnya gitu ya. Ya, oke, jadi sini mengutip pernyataan JK. Jadi tanpa kutipan JK pun sebenarnya berita itu sudah mencukupi gitu. Oke, jadi 5W1H dan piramida terbalik. Itu dua poin penting yang kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai kesimpulan, jadi topik tentang teras dan tubuh berita ini setidaknya mengandung beberapa hal. Yang pertama tentang teras. Teras itu banyak jenisnya. Yang tadi dibahas tentang teras 5W1H, ya. Kemudian ada teras what, teras when, teras where, teras why, ya, teras who, dan kemudian teras how. Nah, ada juga teras-teras yang lain seperti teras menjerit, ya, teras kutipan, dan teras-teras lainnya. Nah, teras-teras ini tergantung beritanya, ya. Misalnya kalau seorang wartawan ingin menjelaskan tentang bagaimana tertekannya seorang pemimpin oleh katakanlah pemberitaan, ya, apalagi sekarang di era yang penuh hoax misalnya, maka dibuatlah teras menjerit gitu. Ya, seperti tadi contohnya adalah misalnya jeritan Presiden Jokowi gitu, yang merasa dirinya sudah bekerja ekstra keras untuk rakyat, tetapi kemudian masih ada saja opini yang mengatakan bahwa dia tidak bekerja. Maka kemudian Presiden Jokowi quote unquote penjerit di dalam teras itu, dia katakan, saya sudah bekerja, saya sudah misalnya memberikan kesehatan gratis buat rakyat, memberikan beasiswa pendidikan yang luar biasa gitu. Nah, tetapi kenapa masih dibilang tidak bekerja? Nah, itu misalnya teras menjerit gitu ya. Nah, sedangkan teras-teras lainnya itu tentu sesuai dengan jenis beritanya gitu. Nah, kemudian dari sisi tubuh berita ada beberapa hal yang bisa dibahas dari tubuh berita. Yang pertama adalah tubuh berita itu merupakan uraian lengkap dan utuh dari berita yang telah diawali di teras. Jadi suatu berita itu akan selalu terdiri dari teras, tubuh berita, dan penutup. Nah, tubuh berita itu adalah uraian lengkap ya, dari 5W1H misalnya yang disebutkan di teras. Maka ini dijelaskan secara detail satu persatu gitu. Nah, kemudian hal lain dari tubuh berita ini adalah adanya piramida terbalik ya. Piramida terbalik itu apa? Piramida terbalik itu adalah bagaimana wartawan menempatkan berita itu dari yang paling penting ya, kemudian penting, dan agak kurang penting. Yang paling penting itu misalnya ya 5W1H itu gitu ya. Katakanlah berita tentang banjir, itu di mana banjir terjadi, kapan ya, kemudian berapa korban misalnya ya, apa penyebabnya misalnya gitu, kemudian bagaimana kejadiannya. Nah, setelah itu di dalam tubuh berita itu kemudian dijelaskan ya, dijelaskan apa-apa saja yang penting dari teras yang sangat penting itu gitu. Nah, kemudian diakhiri berita tentu dengan berita yang dianggap kurang penting dibanding dengan berita lainnya gitu. Itu kira-kira piramida terbalik gitu, yang terdiri dari sangat penting ya, kategorisasi sangat penting, kemudian penting, dan
kurang penting dari suatu berita gitu ya. Sebenarnya semuanya itu penting gitu, tapi bagian yang kurang penting itu tidak akan mengurangi nilai berita kalau dia tidak dicantumkan begitu. Nah, terkait dengan 5W1H itu sendiri, kita bahas sedikit ya. Itu terdiri dari who, what, where, when, why, dan how. Jadi siapa ya, apa, di mana, kapan, bagaimana ya, dan kenapa. Kenapa dan bagaimana gitu ya. Misalnya tentang pemberitaan suatu munas partai politik gitu ya, maka akan diberitakan siapa pembuat munas itu, apa tujuan munas, misalnya di mana, kemudian kapan munas dilangsungkan, kenapa munas dilangsungkan, dan kemudian bagaimana munas itu dilakukan gitu ya, secara kronologisnya gitu. Seperti itu gitu ya. Berita tentang misalnya kecelakaan pesawat misalnya. Nah, akan diberitakan misalnya pesawat apa yang terjadi kecelakaan, siapa-siapa saja yang menjadi korban dari kecelakaan itu, kemudian di manakah kecelakaan itu terjadi, kapan kecelakaan itu terjadi, bagaimana kecelakaan itu terjadi, dan kemudian kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. Nah, dengan 5W1H ini sudah cukup menjadi suatu berita, katakanlah begitu. Ya, misalnya telah terjadi tenggelamnya kapal Livina misalnya. Kapal Livina ini memuat sekian ratus orang, terjadi tenggelamnya itu di laut apa, kapan ya, kemudian kenapa kapal itu bisa tenggelam, apakah ada kebocoran ataukah ada peledakan, aksi terorisme begitu ya, kemudian bagaimana itu terjadi. Itu kira-kira seputar 5W1H yang harus selalu ada di dalam berita gitu ya. Nah, kenapa harus 5W1H ya? Ini muncul karena kebutuhan dari wartawan untuk menulis secara cepat gitu. Tanpa ada formula 5W1H, tentu wartawan akan memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan berita gitu. Tetapi kalau sudah ada formula 5W1H, maka tinggal mengisi saja ya, 5W-nya itu dan 1H-nya itu. Itu dengan formula seperti itu, wartawan akan bisa menyelesaikan berita dengan lebih cepat gitu, karena tinggal mengisi checklistnya saja gitu. Nah, biasanya memang wartawan baru gitu ya, atau bukan wartawan senior, itu membuat berita ya terbatas pada 5W1H saja gitu. Dan karena dia juga beban kerjanya banyak ya kan, di samping tentu belum dipercaya atau belum diperbolehkan membuat analisis atau katakanlah opini dalam suatu reportase tertentu, dalam suatu berita ataupun reportase tertentu begitu. Nah, kemudian alasan kedua kenapa 5W1H adalah kondisi pembaca di era sekarang ini ya. Di era apalagi era sekarang, era post-truth gitu ya, yang Anthony Giddens katakan sebagai era di mana seperti orang dikejar-kejar oleh juggernaut begitu. Juggernaut itu kendaraan proyek yang besar sekali gitu. Anda bisa bayangkan kendaraan proyek di Freeport misalnya yang bannya saja sudah setinggi rumah gitu ya. Nah, kondisi sekarang itu seperti itu. Bayangkan ada juggernaut dari puncak gunung, kemudian dilepas ke bawah dan orang-orang kemudian berlarian supaya tidak tergilas oleh juggernaut itu. Nah, kondisi sekarang seperti itu. Setiap orang berlarian supaya tidak tergilas oleh gerak zaman gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu maka diperlukan berita yang singkat, padat gitu ya, mudah dibaca oleh orang, selesai dalam sekali duduk. Nah, maka kemudian inilah fungsinya 5W1H gitu ya. Oke, jadi kenapa adanya 5W1H? Ada dua alasan ya, dua reason. Pertama adalah pekerjaan wartawan sendiri yang banyak gitu. Kemudian pembacanya yang di era sekarang adalah era yang sangat sibuk gitu. Era yang berlari kencang begitu.
Nah, itu kira-kira kesimpulan sebagai pelengkap dari topik kita kali ini tentang teras dan tubuh berita. Gitu. Tubuh berita tentu di dalamnya ada bagian penutup dari berita ya. Nah, semoga ini bisa memberikan manfaat, dan kalau Anda merasa bahwa ini memberikan manfaat, maka jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.